Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mami Dona di Madon Channel. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Masih di bulan Juli, Mami Dona mau bercerita tentang isi hati, yaitu mengenai seseorang ya yang mungkin kita sayangi, kita cintai. Di sini Mami mau pilih cardnya ya. Mami ada 3 nanti. Temanya, apakah dia masih mencintaiku? Nah, coba kita lihat ya. Semoga bisa resonate ya untuk semua zodiak ya. Kita lihat sahabat alam, untuk seseorang yang ada di dekat kita ataupun jauh, kita ingin tahu apakah dia masih mencintai kita, yang hubungannya yang sudah terputus connecting, atau yang lagi dalam kondisi lagi mengambang ya, lagi tidak baik ya. Coba kita mulai ya. Kita coba call ya, seperti apa ya. Kadang-kadang kita masih berharap untuk seseorang itu masih mencintai kita ya, karena tidak mungkin kita dapat melepaskan ego kita begitu saja ya. Wah, di sini ada kartu celebrate, mungkin ada pertemuan kembali, mungkin, atau ada kebersamaan lagi. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisinya ya untuk sahabat alam ya. Gimana kalian semua? Semoga cerita-cerita yang Mami Dona sampaikan ini bisa tersampaikan dan diambil manfaatnya, positifnya ya. Wah, sebagian masih sakit hati, masih sedih, masih terpuruk, hatinya masih belum bisa berkomunikasi yang baik, dan kondisinya yang memang benar-benar sulit ya di sini ya. Oke, apa lagi? Sekali lagi. Apa? Kita bagi ya. Bagi ya, sini ada 3, kita bagi ya, 1, 2, 3 ya, bisa dipilih 1, 2, 3. Oke, kita lihat yang number 1. Number 1, ini number 3, ini number 2. Oke, coba kita lihat ya. Bismillah untuk yang nomor 1. Oke, untuk nomor 1
Wah. Oke. Nomor 1 di sini kondisinya masih dalam keadaan stres berkepanjangan dan masih tidak bisa melakukan sesuatu ya, karena di dalam benaknya bahwa pasangan kita masih terkendala beberapa masalah ya, masalah beban yang begitu berat ya, di sini beban yang begitu berat sehingga untuk melangkah ke depan pun itu sedikit sulit ya, karena di sini pasangan kita menginginkan sesuatu yang menurut kita itu tidak reasonable ya, dirasa tidak masuk dalam pola pikiran kita ya. Nah di sini untuk sementara dia hanya memikirkan bagaimana bisa berkonsentrasi pada dirinya sendiri, pada pekerjaan mungkin, atau pada apa yang menjadikan dia sebagai rencana-rencana untuk kedepannya. Dia kemungkinan ingin bahagia ya, karena ada beberapa permasalahan intern yang tidak bisa dia jelaskan, dan di sini dari hubungan yang sedang berjalan dia merasa bahwa inilah jalan yang terbaik dan saya harus melepaskan kamu untuk mencintai. Untuk sementara dia hanya mementingkan egonya bahwa saya hanya menginginkan kesejahteraan ya, karena di sini mungkin untuk hubungan yang serius yang lebih lanjut itu perlu banyak pemikiran-pemikiran yang harus dia lakukan ya, karena di sini juga menyangkut masalah keuangan, karena harus penuh pemikiran panjang sehingga untuk kembali lagi mencintai kamu itu terasa sulit ya, karena di sini sudah memang jalannya kalian berpisah ya, berpisah dan belum bisa melakukan hubungan yang lebih serius lagi ya. Oke, nomor 1 coba kita lihat pesannya apa ya. Oke, pesannya bahwa untuk sekarang dia lebih memilih pergi meninggalkan kamu untuk sementara waktu, karena dia ingin mengejar apa yang menjadi cita-citanya dulu. Mungkin dia masih memikirkan kamu, terkadang masih ingat dengan kamu ya. Cuma di sini dia harus melepaskan beban dan harus pergi untuk sementara waktu, karena di dalam hatinya dia masih menginginkan kamu untuk sebagai pendamping hidup. Biarkanlah semesta yang mengatur, memproses, kita tinggal menjalankan sisanya. Kita lihat bottom of the deck-nya apa ya. Ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya dia mewujudkan impiannya, bahwa untuk saat ini adalah introspeksi diri dan bersabar. Dia hanya menginginkan apa yang menjadi tujuan yang bisa tercapai. Oke, yang klub nomor 1 semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa ya, just for fun. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
berdua sedikit ribetnya. Oke. Nomor 2, grup 2. Apakah dia masih mencintaiku? Nah, di sini masalah hubungan percintaan kalian itu memang masih ada terlibat emosional yang begitu dalam ya. Karena di sini kita lihat kekuatan cinta itu memang sangat besar sekali. Namun di sini pasangan kita ini terlalu egoisnya yang tidak bisa diperjuangkan, egoisnya terlalu tinggi dan selalu memikirkan apa yang dikatakan orang tentang kamu, selalu berpikir apa yang dibicarakan di luar sana adalah suatu kebenaran. Dan di sini kalau dibilang masih mencintaimu, kayaknya ada seseorang di masa lalu yang membuat dia berubah, membuat dia memiliki sesuatu rasa yang tidak bisa dipungkiri, dan akhirnya di sini membuat dia bimbang untuk memilih karena merasa orang di masa lalu itu membuat dia lebih nyaman ya. Dan di sini kita lihat pasangan kita itu menginginkan waktu jeda untuk memilih ya. Di sini memiliki waktu agar dia bisa menentukan sikapnya, apakah saya harus memilih dia atau kamu. Dan di sini kalau dibilang apakah dia masih mencintai, ya dia masih mencintai kamu, tetapi di sini cintanya sedikit harus berbagi dengan seseorang yang di masa lalu dia ya. Nah, karena di sini pasangan kamu sedikit banyak egonya itu sangat tinggi sekali dan masih sering sangat suka di sini adalah mendengar cerita-cerita orang mengenai kamu di luar sana tidak baik ya. Nah, di sini kemungkinan pasangan kamu akan melakukan perjalanan jauh keluar kota atau melakukan traveling ya, untuk menenangkan pikirannya dia ya. Mungkin untuk sementara masa waktu jeda tunggu bahwa hubungan yang sedang terjadi hanya menunggu apakah ini masih dilanjutkan ataupun tidak. Karena di sini ada dua pilihan ya, tetap mencintai kamu tetapi ada orang ketiga untuk dipikirkan yang hadir di dalam hidup. Coba kita lihat pesan alamnya seperti apa ya untuk grup 2 ya. Oke, kita coba ya. Kita lihat pesan alam ya untuk kalian apa ya untuk grup 2 ya. Oke ya. Oke, untuk grup 2 kita lihat pesan alamnya apa. Di sini untuk grup 2 bahwa sekarang masih memikirkan jalan keluar untuk hubungan yang akan dijalani dengan kamu seperti apa, karena di depan sana masih kembali dihadapkan beberapa pilihan apakah harus lanjut atau tidak, karena di sini pasangan kita masih terbawa emosi. Apakah ini bisa membuat dia yakin untuk menjalankan percintaan itu kembali ya, karena mengingat masalah yang dia hadapi yaitu harus memilih di beberapa pilihan ya, tentu dengan orang di masa lalu ya. Dan di sini memang
dia mempunyai sesuatu keinginan bahwa saya ingin membahagiakan kamu ataupun dia. Namun di sini tetap tidak bisa memberikan keputusan secara real apakah hatinya ditujukan kepada kamu ataupun kepada orang lain. Itu masih dalam kata jeda ya, waktu menunggu. Dan di sini hanya bisa menunggu yang dia berikan kepada kamu keputusan bahwa kemungkinan besar apakah dia masih mencintai kamu. Ya, dia mencintai kamu. Namun di sini untuk keputusan apakah bisa bersama lagi, dia masih perlu pemikiran panjang ya. Pemikiran panjang agar bisa bersama dengan kamu itu butuh proses ya, butuh proses. Coba kita lihat ya grup 2 bottom of the deck-nya apa ya. Oke. Oke. Untuk grup 2 bottom of the deck-nya bahwa di sini banyak pemikiran introspeksi diri yang dia lakukan ya. Penyesalan juga, tetapi di sini lebih memilih perasaan dan hatinya ya. Maaf kadang terjeda karena telepon masuk, WhatsApp masuk ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Di sini lebih banyak menggunakan intuisi dan pemikiran yang begitu dalam pasangan kita lakukan ya, untuk memilih pilihan yang tepat buat dia ya. Dia harus memikirkan apa yang harus dia lakukan terhadap kamu ya. Di sini karena ada dua pilihan yang masih menghantui jiwa dan hatinya, maka dia lebih memilih menggunakan intuisi dalam hatinya. Dia hanya berbicara apa yang dianggap dia benar ya, apa yang dilihat dan dia rasakan itu benar ya, karena dia tidak mau kepercayaan dia itu salah ya, salah dalam posisi dia harus meninggalkan kamu atau dia harus meninggalkan yang lain ya. Karena di sini takarannya adalah dia sama-sama menginginkan kamu ataupun dia. Sulit ya, sulit. Makanya dia di sini memberikan waktu tunggu ya, waktu tunggu agar bisa bersama dengan kamu ataupun dengan pilihan yang lain ya. Dia hanya menyerahkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan bisa membantu untuk memproses healingnya. Sekarang lagi proses healing dia, proses pembenahan dalam diri dan jiwanya. Apakah dia sudah benar? Apakah dia sudah pantas ya untuk melakukan apa yang terbaik buat kamu, dirinya, dan untuk yang lain. Oke, semoga resonate. Untuk grup 2, tidak resonate tidak apa-apa, just for fun ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk grup 3 ya. Di sini ya, grup 3. Kita lanjut pal ya. Untuk grup 3. Oke, sampai jatuhnya ya. Dan tidak terlalu banyak ya grup 3 ini ya. Coba kita buka ya. Wah, bagus. Oke. Di sini grup 3 ya, bahwa keinginan pasangan kita benar-benar merasa bahwa dia sangat-sangat menginginkan bisa hidup bersama dengan kamu ya, bisa berbahagia dengan kamu ya. Dan di sini sudah memang dia benar-benar serius untuk menjalankan hidup bersama kamu dan berpikir ke depan seperti apa. Di dalam pikirannya sudah dia inginkan untuk memperjuangkan agar kalian bisa bersama ya, agar kalian bisa bersatu ya. Mungkin di sini memang dia membutuhkan kondisi-kondisi agar bisa
memberi waktu agar dia berpikirnya bisa lebih jernih lagi, bisa berpikir lebih serius lagi ya, bahwa di sini untuk suatu pernikahan dia memang benar-benar sudah menginginkan agar kalian berdua itu bisa menikah ya, dan bisa hidup sejahtera, bisa hidup bahagia ya. Di sini kita lihat bahwa pasangan kamu benar-benar sangat mencintaimu ya, dan menginginkan untuk bisa hidup, akan merasa bahagia ya di sini ya, karena grup 3 ini pasangannya benar-benar serius ingin menikah ya. Coba kita lihat ya, ini pesan dari alam apa ya. Oke, pesan dari alam. Untuk sekarang lagi mengumpulkan dan berusaha untuk mengumpulkan biaya, mengumpulkan dana-dana, mengumpulkan pundi-pundi agar bisa terwujud keinginan ya. Karena di sini banyak yang harus dipikirkan. Pasangan kamu mungkin harus berbagi kepada orang tua, kepada adik-adik, dan kepada keluarga yang dia sayangi, sehingga dia harus berpikir lebih apa yang harus bisa diprioritaskan, dan dia tidak menginginkan apabila dia menikah dengan kamu akan merasa tidak bahagia, itu pasangan kamu tidak mau. Dan di sini kalau dibilang apakah dia masih mencintai kamu, ya, dia mencintai kamu, sekarang lagi memproses dan memprogram kedepannya seperti apa. Jangan khawatir, kalian memang sudah ditentukan oleh semesta untuk bersama. Hanya waktu menunggu, hanya waktu yang tepat, karena sudah keputusan dari alam, kalian akan bersama dan menikah. Dan bersabar, apapun itu, biarkanlah proses alam yang membuat diri kita lebih dewasa lagi ya. Ini grup 3, baik ya, kita lihat kata motifnya ya. Buat kamu jangan bersedih ya, bahwa akan ada jalan keluar. Ini hanya waktu, tunggu saja. Namun kalau dibilang apakah dia masih mencintai kamu, ya, dia mencintai kamu. Dia lagi menyusun strategi bagaimana untuk bisa menikahi kamu, membahagiakan kamu, mensejahterakan kamu, dan tidak membuat kamu sedih ataupun menangis ataupun menyesal hidup dengan dia. Karena untuk grup 3 memang sudah merupakan ketentuan dari semesta, dari alam, bahwa dia adalah pilihanmu dan kamu adalah pilihan dia. Namun hidup itu proses ya. Jadi tidak ada yang instan ya. Oke, di sini untuk grup 3 semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Kita hanya happy reading card. Ini cerita story Mami Donna kali ini, bahwa pesan Mami, kalau kita menginginkan seseorang itu masih mencintai kita atau tidak, bukan dilihat dari intensitas dia menghubungi kita, bagaimana dia memperlakukan kita, tetapi apakah dia masih mencintai kita, itu akan terlihat dari proses hidup yang tidak bisa dilewatkan atau dibohongi ya. Karena janji semesta itu tidak akan meleset ya. Sepandai-pandainya kita melakukan sesuatu kesalahan dengan pasangan kita, pasti pelan-pelan itu skenario hidup itu pasti akan terlihat. Skenario yang dibuat atas dasar cinta dan memang ketulusan hati, alam tidak akan menutup mata buat kita. Pasti itu akan terlihat dengan sendirinya, dan kita akan sadar apakah pasangan kita ini memang benar baik untuk kita atau tidak. Dan kita akan berterima kasih kepada semesta, bahwa semesta mencintai kita dan masih mengingatkan kita apakah dia terbaik untuk kita atau tidak. Oke, semoga cerita
Mami Dona dapat tersampaikan pesannya. Kalau memang resonate, alhamdulillah. Tidak resonate, tidak apa-apa. Mami senang bisa hadir untuk kalian semua karena Mami care dengan kalian untuk menyampaikan pesan semesta. Semoga kalian selalu bahagia. Jangan lupa tetap jadilah diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.